FYI ya, Indonesia yang dapat gelar doktor itu katanya baru 2, yang gara-gara neliti komik ya. Apa yang ada di dunia ini harus direpresentasikan seperti apa adanya. Yuk neliti komik gitu loh. Assalamualaikum, halo Bestara, ketemu sama aku Andin di Aksara Kalijaga. Nah, pada episode kali ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa, terutama dalam bidang kepenulisan nih. Ada salah satu dosen dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, yaitu Pak Habibie. Nah, sebelum kita bincang-bincang nih sama Pak Habibie, mungkin Pak Habibie bisa memperkenalkan diri dulu kepada Bestara? Oke, halo Bestara, kenalin nama saya Habibie, nama lengkapnya Muhammad Lutfi Habibie, biasa dipanggil Pak Habibie. Gitu Mbak Andin, Iya, Pak saya Habibie. mengajar di Prodi KPI. Mengajar di semester berapa mungkin Pak? Biar Saya teman-teman. semester ini banyak di semester 5 semua malah ya, jadinya saya baru ketemu kali ini ya. Sebelumnya pernah ketemu sama Mbak Andin, pernah ketemu di acara kuliah umum ya, tapi kalau ngajar kayaknya belum pernah ya Mbak. Iya. Betul. Oke Pak, ngomong-ngomong nih kan Pak Habibie ini seorang dosen nih ya. Jadi mungkin gak jauh-jauh lah gitu dari yang namanya karya tulis gitu. Nah saya udah baca nih Pak salah satu jurnal ilmiah Bapak. Yang judulnya ini menurut saya sangat unik ya gitu. Representasi masyarakat pada kostum komik dalam menyikapi korban COVID-19. Nah ini kan tema yang diangkat ini salah satu tema yang sangat booming ya pada masanya karena membahas COVID-19. Belum lagi media yang digunakan yaitu komik ya, dalam jurnalnya Bapak disebutkan. Dan sarana penyebarannya itu melalui sosial media gitu, yang dimana penyebarannya itu terjadi secara masif gitu dan cepat dan juga mencakup audiens yang banyak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih melihat dari konten menggunakan sarana komik dan juga menggunakan media sosial, apakah ini merupakan media yang efektif gitu Pak untuk menyuarakan atau merepresentasikan keresahan-keresahan masyarakat di pandemi ini, atau malah menjadi pemicu konflik nih Pak? Oke. Medium komik ya, terutama komik digital ya di era sekarang, saya kira sangat mudah menyebar ya, dengan tombol share, dengan tombol bagikan ya, kemudian kita memberikan komentar, teman-teman kita bisa memberikan apa ya, dari share terus memberikan komentar dan lain tersebut, algoritma yang terbentuk sangat mudah ini ya, sangat mudah menyebar. Jadinya saya rasa apalagi ini visual ya, visual kalau ada sesuatu isu yang lagi booming ya, terutama ini tentang kasus COVID-19, tentang adanya nakes yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya ditolak oleh suatu masyarakat di Kabupaten Semarang, itu kan memicu banyak apa ya, banyak kontranya kalau saya bilangnya. Itu melalui komik ini ya, Mas Haryadi yang membuat komik itu memberikan komentar sosial melalui medium komiknya. Karena ini visual, orang jadi mudah membaca, sangat mudah membaca. Ada masyarakat, ada orang di situ, ada sebuah gerakan, gestur dan lain sebagainya, ada ucapan dan lain sebagainya, dan itu membacanya sangat cepat ya, tidak sampai 1 menit atau mungkin sekitaran itu ya, dan itu sangat cepat dibaca oleh masyarakat. Wah ini mewakili perasaan saya, oh ini benar-benar emosi saya tersalurkan, mungkin kayak gitu ya. Jadi kesel nih kok ada masyarakat yang kayak gitu ya, semena-mena. Jadinya banyak membagikan, banyak yang merasa terwakilkan melalui komunitas tersebut, dan sangat mudah sekali disebarkan ya, melalui media sosial, Instagram, di Twitter, Facebook, itu banyak sekali yang membagikan, dan saya rasa cukup efektif dalam menyampaikan kritik ya, terutama kalau saya lihat juga ya, jumlah followersnya itu luar biasa banyak ya, komik kostum ini tertinggi kalau saya rasa. Itu untuk konteks komik yang kritis ya, komik yang membawakan pesan-pesan kritik sosial, saya rasa cukup efektif. Itu Mbak Andin. Jadi mungkin ketertarikan Pak Habibie ini mengangkat komik ya sebagai salah satu objek di jurnal ilmiah ini karena latar belakang Pak Habibie juga ya, yang berasal dari Prodi DKV ya. Kalau waktu S1 Pak Habibie kalau nggak salah DKV ya jurusannya. Jadi ini masih linear ya dengan kemudian jurnal yang Bapak pilih gitu objeknya. Nah,
tadi kan udah apa ya ngomong-ngomong soal isi konten ya dari komiknya itu sendiri itu kan masyarakat juga apa ya kayak lebih enak gitu bacanya dibanding baca Mm-mm. jurnal ya karena saya sendiri mahasiswa mungkin lebih enak gitu kalau melihat banyak visualnya gitu dari para tulisannya. Nah, kan isinya komik itu tuh tentang kritik-kritik gitu kan tentang Mm-mm. keresahan masyarakat tentang eh, apa korban COVID-19 ini sendiri. Nah, apakah visualisasi atau representasi dari komik ini sendiri menurut Bapak efektif gitu di kalangan masyarakat saat ini? Oke, terkait efektif atau enggaknya ini jadi anu ya, yang jadi masalah di tulisan saya ya. Eh karena ketika Haryadi yang membuat kostum komik ini melemparkan ini ke sosial media itu saya melihat kok agak panas ya komentarnya ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Terus kemudian saya tertarik ya mengangkat isu tersebut untuk ditulis secara ilmiah. Nah, yang saya temukan di situ Haryadi memang sih secara apa ya, secara ideologi dia memang ikut orang yang mengkritik ya dan termasuk apa ya, termasuk prihatin ya dengan kok bisa ya ada masyarakat yang begitu teganya gitu mengusir warganya sendiri agar nggak dimakamkan di situ ya. Ini kan warga di desa situ, di kabupaten situ, di perumahan situ, tapi kok tidak diterima oleh masyarakatnya diusir. Nah, tetapi yang jadi masalah yang banyak dikeluhkan juga ini adalah representasi masyarakatnya. Nah, representasi tersebut eh, saya rasa kurang tepat ya, Haryadi kurang tepat dalam menggambarkan isi komiknya. Dalam apa kajian ilmiah representasi itu adalah suatu penggambaran ulang ya Mbak, penggambaran ulang. Misal film, komik, novel dan lain sebagainya, sinetron, acara TV itu tidak 100% itu real ya yang bisa ditampilkan ya, tetapi digambarkan ulang. Misalnya film terinspirasi dari apa, digambarkan kembali dengan aktor yang lain. Begitu juga dengan komik. Komiknya Haryadi dia mengangkat suatu isu ya, isu tentang penolakan jenazah COVID-19. Dia menggambarkan lagi masyarakatnya di situ. Oh, masyarakat Kabupaten Semarang yang salah satu desa di Kabupaten Semarang dia digambarkan sedang menolak jenazah di situ. Nah, ini yang jadi masalah adalah seperti apa penggambarannya? Apakah itu sesuai dengan masyarakat yang digambarkan ataukah enggak atau timpang atau enggak sesuai dengan yang terjadi di realitanya. Nah, ini saya menemukan bahwa agak kurang tepat si Haryadi ini ya. Mohon maaf ya. Dia menggambarkan masyarakat di eh, komiknya sebagai agak stereotyping dia ya. Dia berkali-kali menggambarkan kan dia komiknya Iya. kritis ya sering menyinggung sosial, politik dan lain sebagainya. Di dalam komiknya dia beberapa kali mengomentari adanya kelompok-kelompok masyarakat yang kurang suka dengan yang namanya keberagaman terus kemudian apalah ingin memecah belah dan lain sebagainya. Dia sering membuat karakternya itu karakter apa ya namanya, kalau saya sering mengikuti namanya kelompok singa putih di situ ya. Kelompok singa putih itu dia gambarkan dengan baju putih, terus kemudian ikat kepala putih, rambut yang jabrik warna abu-abu, kemudian sering digambarkan dengan ekspresi yang marah. Nah, itu sampai ke bawah ke dalam isu yang dia angkat ya. Dia sering mengomentari orang-orang yang anti keberagaman tuh dengan masyarakat singa putih. Nah, dia tuh bawa ke sini, bawa ke dalam komik ini. Dia gambarkan bahwa masyarakat di Kabupaten Semarang yang menolak jenazah itu, yang menolak jenazah nakes terkena COVID ini, digambarkan dengan masyarakat yang kayak gitu juga. Dengan baju putih, dengan ikat kepala, dengan ekspresi yang marah-marah kayak gitu. Nah, ini saya rasa nggak timbang, nggak bener ya, karena memang ada penolakan jenazah, tetapi yang menolak jenazah ini kan nggak ada hubungannya dengan kelompok masyarakat yang kelompok ormas yang seperti itu. Nah, ini yang jadi timpang itu di situ. Jadinya Haryadi ini seolah mencampur adukan antara ideologi fakta di lapangan itu masyarakatnya nggak kayak gitu kok. Masyarakatnya ini murni karena mereka paranoid, karena mereka takut. Karena COVID kan baru aja meledak ya. Mereka banyak sekali spekulasi, nanti takut ketularan, takut menginfeksi mereka dan lain-lain. Edukasinya masih sangat minim kala itu.
Nah, ketika jenazah tersebut datang, kemudian akan dikebumikan, nah ini masyarakatnya marah-marahnya tuh digambarkan dengan marah-marahnya kelompok Hmm, singa putih ini. Jadinya kurang tepat, padahal yang ada tuh ya cuma masyarakat paranoid aja, takut iya. keinfeksi, nggak ada hubungannya dengan salah satu ormas yang sering Mbak Arya dikritisi seperti itu. Nah, itu jadinya efektif atau enggak, saya rasa ya memang ini banyak mewakili perasaan, tetapi dalam Ya. merepresentasikannya saya rasa harus dicek kembali oleh si pembuat komiknya ya. Jadi efektif iya, memang banyak yang terwakilkan. Saya pun Hmm, juga merasa kesel ya ketika iya. aduh kok kayak gini sih masyarakat kok pada nentang kayak gitu ya. Tapi dalam menggambarkannya saya rasa harus fact checking lagi, harus riset lebih dalam lagi. Ini masukan buat si komikusnya Oh kayak ya. gitu, Mbak. Hmm, biar nggak ini ya, biar nggak menjadi salah tangkap juga kan dari Iya masyarakat betul. dalam memahami Mm-mm. visual dari komik itu sendiri ya, Pak. Ya. Nah, kan tadi udah Bapak bilang tuh seperti sinetron gitu kan, komik. Mm-mm. Nah, itu kan kemudian digambarkan kembali gitu atau Ya. diperankan kembali. Nah, apakah kemudian dari penggambaran atau pengambilan itu kembali, apakah mempengaruhi gitu kualitas isu gitu? Apakah kemudian ketika ia menjadi apa ya seperti karya film atau karya komik, apakah ketajaman isunya itu berkurang gitu kalau menurut Bapak sendiri? Saya rasa malah semakin tajam ya, karena apa Hmm. yang ada di dunia ini harus direpresentasikan seperti apa adanya. Kayak gitu. Jadi representasi itu ya tidak untuk memberitakan, tetapi untuk menggambarkan ulang. Hmm. Jadinya apa ya misalnya ya dalam dalam di sini adalah masyarakat ya, masyarakat ada di Kabupaten Semarang itu kan sangat, saya rasa Semarang itu tidak masuk dalam kategori masyarakat yang homogen ya, dalam satu tidak tidak homogen tuh tidak cuman ini dikuasai oleh ormas tertentu. Ini saya rasa Semarang sangat plural ya masyarakatnya. Mereka cuman syok ya ada kejadian seperti ini, mereka paranoid, takut ini karena minimnya literasi ketika itu saat awal Covid meledak, mereka literasinya masih belum sampai ke situ ya, Hmm. bagaimana penanganan jenazah dan lain sebagainya. Apakah ini mengurangi atau tidak? Saya rasa justru malah semakin tajam ya. Jadi kalau seorang kreator itu kreator konten ya, membuat konten yang itu memang sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, ya itu malah bagus. Hmm. Ini real, ini sesuai di dunia kita memang ada. Jadi kalau misalnya kita ngomong sinetron, sinetron yang kita lihat sehari-hari itu kan eh, banyak yang bilang sinetron itu nggak bagus ya. Mm-mm. Setuju nggak? Iya. Wah, Ya, kenapa kok nggak bagus ya? Karena ini penilaian penilaian sepintas aja ya. Karena ya masyarakat kita yang nonton sinetron kan banyak ya, tersebar dari iya. Sabang sampai Merauke, banyak suku, banyak latar belakang kebudayaan ya. Tetapi kalau misalnya sinetron yang ditayangkan di televisi itu kok malah cenderung apa namanya, cenderung Jakarta sentris, dari bahasa misalnya, dari pergaulan, cara berpakaian, bilang lo gue, pakai baju yang tidak representatif di dunia nyata, kemudian pergaulannya juga disetir oleh pergaulan yang ada di Jakarta. Jadinya orang yang nonton kan merasa nggak relate dengan, merasa tidak terwakilkan. Ini bukan budaya saya. Budaya saya bukan lo gue. Nah, makanya representasi itu saya harap yang sesuai lah, yang sesuai apa adanya gitu. Yang di Jakarta ada, Jawa Barat ada, di jangankan budaya lah ya, representasi dari orangnya aja wis. Hmm. Pasti kalau kita nonton sinetron kebanyakan pasti orangnya adalah orang ibu kota kan. Iya. Nah, kok jarang, Konglomerat. iya kayak gitu. Kenapa kok jarang sekali ada orang yang ditampilkan dari katakanlah orang timur, orang Hmm. Indonesia Tengah, orang dari Melayu. Loh, ini kan juga orang Indonesia. Di Jakarta kan juga ada. Kenapa kok Iya. isinya cuma orang DKI aja gitu. Nah, saya rasa itu baru daerah ya, belum eh, ini ya, ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang berjilbab, ada yang enggak, ada yang difabel. Ini kan saya rasa perlu ya. Ini Hmm. representasi-representasi tersebut harus ditampilkan seperti apa adanya yang ada di Hmm. dunia ini. Kalau misalnya representasinya cuman eh,
DKI aja, ini orang yang nonton merasa nggak relate. Saya Nah, keturunan Tionghoa, ini misalnya ada orang keturunan Tionghoa ya. merasa nggak relate, ada orang yang difabel merasa tidak terwakilkan, ada orang dari Indonesia Timur nggak pernah merasa terwakilkan oleh acara yang itu kalau di televisi ya, begitu juga dengan di komik, gitu Mbak. Hmm. Jadi dari visualisasi ini sendiri merupakan salah satu daya tarik gitu ya. Jadi nggak mengurangi kualitas isu, namun malah menambah minat masyarakat gitu. Jadi Iya misalnya betul. yang males baca jurnal, yang literasinya masih kurang, mungkin bisa beralih ke literasi visual ini sendiri ya, Pak. Ya, apa sih yang membuat kita tertarik sama relate sebenarnya. Hmm, Relate itu saya merasa, oh ini saya banget. iya ya. Oh ini kok aku banget gitu ya. Jadi apa ya misalnya ya yang baru-baru ini film Hollywood misalnya ada film Hollywood di dalamnya ada orang yang macam-macam ya ada Mm-mm. orang yang Muslim kan Hollywood jarang ya membahas apa namanya ada dahulu kita nonton film Hollywood itu pasti dominasi oleh orang kulit putih ya sekarang udah beragam ya Iya ya. ada yang Muslim ada yang India ada yang imigran ada yang dari Amerika Latin dan yang terbaru ini kalau ngikuti film yang terakhir ini itu ada yang difabel ya, ada yang difabel Hmm. tuli. Itu alhamdulillah responnya positif ya dari teman-teman difabel ya melihat oh saya terwakilkan oleh karakter ini. Jadi saya rasa yang namanya representasi itu menggambarkan dunia ini apa adanya ya, tidak disetir oh isi televisi itu harus yang orang kulit putih, oh isi televisi Indonesia itu harus orang Jakarta. Saya rasa kurang bijak. Begitu juga dengan di komik juga sama ya, apa yang terjadi di dunia nyata Iya, udah gambarkan apa adanya ya. Tidak usah direpresentasikan. iya direpresentasikan digambarkan ulang dengan apa adanya dengan di dunia ini ya udah orangnya seperti itu ya udah gambarkan aja seperti itu nggak usah lah pakai ideologi yang harus orang kulit putih harus saya benci ini saya harus gambarkan dengan orang yang dia benci saya rasa nggak bijak Hmm. seperti itu Mbak Oh itu ya. Jadi lebih ke gimana gitu pada akhirnya media visual itu bisa relate ya, iya sehingga lebih bisa relevan di masa ini ya gitu ya Pak. Jadi Mm-mm. kayak ini jiwa DKV-nya dapat banget ya kalau di sini dan media amin komunikasinya. Oke Pak, jadi mungkin apa ya? Dari yang tadi nih ya, komiknya Pak Haryadi ya, yuk komiknya Pak Haryadi ini mengenai korban COVID-19 ini gitu. Apakah menurut Bapak tuh ini udah mewakili gitu dari sebagian kritik, keresahan masyarakat gitu, atau malah bias gitu Pak? oke kalau dari kritiknya sih sangat terwakilkan ya banyak yang share itu bukti bahwa banyak orang yang merasa terwakilkannya di sini adalah terwakilkan keselnya ya kritiknya ya saya Eh, perhalus ya kritiknya ya ketika kok ada sih masyarakat setega itu ya menolak ada orang udah sakit-sakitan nakes loh ini pejuang garda tapi itu terdepan ya realita kan yang terjadi. iya betul makanya ketika si Haryadi ini mengkritik ya dia mengkritiknya kan dengan itu kan goyangan apa namanya ada orang marah-marah masyarakat yang menolak jenazah kemudian dia kritik dengan goyangan itu loh yang dari Yang bawa Afrika peti jenazah iya itu, dia dia yang dia jadi kritik meme. dengan hal seperti itu kan kita merasa kita lawan gitu kan kita lawan Hmm. masyarakat seperti ini tapi ngelawannya nyantai aja dengan Hmm. tari-tarian lah dengan itu kan yang mau disampaikan hari ini kayak gitu cuman yang dilawan ini masyarakatnya kok masyarakat yang cenderung dia nggak sukai gitu sama Haryadi yang masyarakat Singapura ini Hmm. Cenderung intoleran ya. ya intoleran di sini intoleran yang digambarkan Haryadi adalah intoleran dalam hal keberagaman beragama ya Hmm. dia sering mengkritisi kelompok tersebut tapi dalam hal COVID ini kan nggak ada hubungan antara kelompok yang intoleran dalam hal keberagaman sama mereka intoleran karena takut aja, paranoid Hmm. aja, ketakut ketularan gitu. Jadi ya itu Nah, berarti agak kecampur aduk sih Haryadi ini menggambarkannya. berarti homogenitas dari stereotip masyarakat itu yang kemudian membuat orang-orang menjadi intoleran gitu. Jadi kayak misalnya kalau kamu korban Mm-mm, COVID, ya kamu adalah sebuah hal yang harus dijauhi gitu ya. Jadi itu yang mm-mm. mungkin lebih mengarah apa ya ke representasinya masyarakat mungkin Iya, ya. Jadi pada akhirnya itu semakin mempengaruhi kondisi sosial gitu, di mana heeh. orang-orang jadi sebenarnya ada yang mengira COVID itu ada yang mengira nggak ada, tapi gara-gara Hmm, itu stereotip ya, betul. jadi terjadilah homogenitas yang kemudian melahirkan intoleran. Iya, jadi harapan dari banyak orang kemarin itu kan
kita konsumsi media yang sehat lah, dalam artian Iya. sehat tuh jangan sampai psikis kita terganggu ya. Ya tonton berita, update tentang perkembangan kasus ini. Atau lah kalau misalnya nggak kuat nonton berita, ya udah nonton yang lucu-lucu aja, nonton YouTube atau yang penting nggak jangan keluar rumah kan dulu, jangan keluar rumah, terus patuhi prokes dan lain sebagainya. Nah, tetapi Haryadi ini kan muncul dengan komiknya yang tanggal sekian itu yang mengkritisi penolakan jenazah tersebut. Memang Cukup berisi keras ya. berisi kritik. Kontennya Kalau cukup tajam. ya konten yang lainnya memang banyak yang anu ya. Sebenarnya dia nyantai dalam menyampaikan, kan dia menyampaikannya dengan dansa Afrika itu ya. Tetapi ya itu. Dengan komedi, tapi dibawa dengan isu yang serius. Jadinya itu ya apa namanya? Ada dia menyasarnya itu salah gitu. Bukan orang Semarangnya, tetapi kok malah ormas tertentu. Nah, itu yang diharapkan masyarakat itu dapat media yang bisa bikin enjoy, bikin apa namanya menghadapi COVID ini dengan tenang, tetapi dengan hadirnya itu malah saya rasa ikut memperkeruh ya. Memperkeruh karena sedikit memperkeruh kalau saya bilang, karena itu kritikan ya. Harusnya dia mengkritik masyarakat yang parno, tapi malah menyerang masyarakat yang gak ada sangkut pautnya dengan isu agama. Karena Haryadi ini kan itu kan 2020 ya, itu pasca masih anget-angetnya pasca pemilu ya, pasca pilpres. Banyak sekali kritikan dia terhadap para fanatik pilpres ini ya, kita tahulah ya sangat sangat terjadi polarisasi ya, kaum yang pro dan yang kontra. Nah, ini masih mungkin saya rasa masih terbawa itu juga ya. Dia masih jengkel nih sama pendukung intoleran. Nah, ini kan masih ke bawah di situ. Jadinya kejengkelan tersebut disampaikan di situ ya. Jadi di sisi lain itu merepresentasikan itu tentang keresahan masyarakat. Namun ada sisi di mana jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda itu juga bisa menjadi suatu hal yang apa ya, yang dikritiki gitu kan. Jadi bisa dilihat dari dua sisi gitu. Jadi mungkin apa ya, dari sini tuh kreator-kreator bisa lebih paham lagi gitu. Sasarannya itu harus lebih tepat. Penggambarannya harus yang bener-bener sesuai gitu, biar nggak terjadi pemahaman dari dua sisi yang berbeda, yang bertolak belakang gitu ya Pak. Nah, oke, berbicara tentang kreator-kreator nih kan, agar kreator nggak salah dalam penggambaran atau nggak keliru. Nah, mungkin Bapak nih sebagai pentolan dari DKV mungkin ada saran-saran nih atau tips-tips buat para kreator nih, mungkin nantinya ada anak KPI yang bakal menjadi kreator selanjutnya gitu. Mungkin ada saran gitu dari Bapak. Ini buat kreator aja? Semuanya mungkin. Buat ya. mahasiswa juga? Iya, buat mahasiswa, buat kreator. Pokoknya yang berhubungan di bidang media gitu. Mungkin sarannya biar nggak terjadi penafsiran dua sisi. Berdua sisi. Ya, kalau untuk kreatornya sendiri, ini untuk Haryadi apa yang membuatnya sudah saya sampaikan di sini ya mungkin. Lebih lebih apa namanya riset kembali. Ini juga buat kreator pada umumnya juga ya. Kalau membuat karya, fact checking dulu deh. Ini siapa yang kita gambarkan, siapa yang kita mau tampilkan, sudah sesuai belum dengan realita yang ada di lapangan, sudah sesuai belum dengan yang apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Jangan sampai kalau kamu ini seorang seorang yang sedang memperjuangkan ideologi tertentu, jangan sampai itu digabungkan dengan apa yang benar-benar terjadi di ini. Jadi kita lihatlah dulu nih apa namanya sama yang benar-benar di lapangan tuh kayak gimana. Itu buat kreator dan calon kreator mungkin ya. Kalau buat mahasiswa ya, karena mahasiswa nggak cuma nanti goalnya jadi kreator juga ya. Iya. Kan juga meneliti ya, saya rasa juga nanti meneliti. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa yang pengen meneliti, boleh ikut kayak saya ya, suka dalam dunia visual, suka kalau di KPI itu kalau saya pengalaman uji skripsi dominannya kalau meneliti visual itu film ya. Nanti jangan-jangan film juga menelitinya kalau udah semesteran ya, semester akhir ya. Memang sih tren penelitian komunikasi itu banyak yang di film ya, selain jurnalistik yang meneliti media massa, media cetak dan lain sebagainya. Kalau yang
visual, yang broadcasting ya mungkin terutama selain radio, ini juga banyak yang neliti film ya. Tetapi coba deh, yuk neliti komik gitu loh. Ini komik sangat menarik ya, sangat menarik. Jarang sekali yang meneliti. Pengalaman saya ngajar di UIN Sunan Kalijaga ini belum pernah saya, sepengalaman saya belum pernah menguji atau membimbing mahasiswa yang meneliti komik. Jadi sangat-sangat. Nanti saya bisa ambil ya Pak. Oh boleh banget, boleh banget. Udah dapat Ya. bahan buat skripsi nih, alhamdulillah. Semester 3 loh, iya. Ya alhamdulillah ya. Mungkin bisa cari dulu dari sekarang ya Pak. Bismillah. Iya. Bismillah skripsi. Iya, karena materi komik ini masih sangat banyak sekali yang bisa dikaji ya. Kalau film tuh, waduh, Udah film biasa ini, banget ya, udah satu mainstream. film tuh yang neliti bisa banyak ya, terutama apalah perempuan berkalung sorban tuh banyak banget tuh yang neliti ya. Sampai sekarang juga masih banyak yang neliti. Kalau komik nih, aduh, ayo kita sentuh ya. Iya, boleh nih ya. Kita Jadi bahan kasih- skripsi saya iya, nih. Dapat spoiler skripsi ya guys. Ya nanti Oke. kita kenalan dengan teori-teorinya Scott McCloud dan lain sebagainya gitu. Wah, cukup Gitu ya. seru ya. Iya, Yuk Pak. kita selain jurnalistik, media massa, media cetak, film, yuk kita neliti komik. Jadi merupakan ini ya Sobat Bestari, merupakan suatu hal yang baru dalam dunia penelitian ya Sobat Bestara. Nah jadi mungkin apa ya untuk mahasiswa nih yang bentar lagi mau skripsian nih, mungkin bisa nih ya diambil saran dari Pak Habibie meneliti komik gitu. Masih jarang yang meneliti Iya. komik. Jadi mungkin kalau ada teman-teman Bestara yang meneliti komik pada akhirnya bisa menjadi yang apa ya, outstanding ya Pak, karena cuma satu-satunya nih mungkin nanti di antara banyaknya mahasiswa nih ya kalau ada yang berani meneliti komik. Oke, mungkin Sobat Bestara ya untuk kesimpulan dari bincang-bincang kita nih ya, mungkin para kreator itu diharap untuk lebih cross check lagi ya, untuk lebih memperdalam lagi pengkarakterisasian dari tokoh-tokoh yang akan digambarkan nanti agar tidak terjadi penafsiran dua sisi, dan juga untuk mahasiswa mungkin bisa lebih mencari hal baru gitu kan Pak. Ya. Selain meneliti film, selain meneliti mungkin media-media yang lain yang udah mainstream ya, ada komik nih yang masih jarang banget disentuh, terutama dalam penelitian dan dalam jurnal ilmiah yang Iya. seperti jurnal karya Pak Habibie ya yang berjudul Representasi Masyarakat pada Kostum Komik dalam Menyikapi Korban COVID-19 ya. Nah, Iya. Atau ini Mbak, mau menambah dikit ya. Iya, boleh, Pak. Ini FYI ya. Saya 2016 ya lulus S2 itu meneliti komik. Itu saya baca tulisannya Hikmat Darmawan kalau nggak salah. Itu Indonesia itu yang mendapat gelar doktor ya, bukan master. Master pasti banyak ya, yang meneliti komik itu pasti nggak sedikit. Yang dapat gelar doktor itu katanya baru 2 yang gara-gara meneliti komik ya. Jadi masih sangat sedikit ya. Yang pertama itu dokter pertama yang mendapat gelar doktor dari meneliti komik itu Pak Seno Gumira Aji Dharma di IKJ ya. Itu orang pertama yang dapat gelar dokter dari komik. Yang kedua saya lupa siapa namanya. Itu zaman 2016. Kalau sekarang entah sudah berapa ya. Nah, ini kesempatan ya buat teman-temannya. Apakah nanti jadi the next. the next dari Seno Gumira? Oke. Gitu ya. Kita harapkan bisa menjadi penerusnya gitu. Amin. Amin amin. Jadi wah, alhamdulillah sekali ya saya dapat banyak sekali masukan terutama buat menghadapi skripsi nanti dari Pak Habibie nih ya sebagai salah satu apa ya mungkin masukan-masukan gitu ya buat para mahasiswa. Nah, oke, Pak Habibie terima kasih untuk Oke, sama-sama. waktunya ngobrol-ngobrol menemani Sobat Bestara menyampaikan tentang jurnal ilmiahnya, saran-sarannya nih untuk Sobat Bestara. Wah, ini sangat bermanfaat sekali apalagi buat kita mahasiswa nih. Amin, amin. Oke, mungkin Sobat Bestara dari perbincangan kita hari ini bisa diambil ya yang manfaatnya aja gitu tentang gimana sih kita lebih menyikapi lagi gitu ya Pak, lebih apa ya melihat segala sisi dengan relevan gitu, jangan hanya mengsentralisasi pada satu titik saja gitu, karena itu akan menyebabkan adanya pemahaman tentang intoleransi gitu ya Pak, atau tidak apa ya, tidak kebinekaan tunggal ika kita kurang kalau seperti itu ya Pak. Nah, oke,
Mungkin cukup sampai di sini saja episode Aksara Kalijaga bersama Pak Habibie. Terima kasih Sobat Bestara dan ketemu lagi bersama aku Andin di next program dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Andin. Iya, sama-sama Pak Habibie. Gimana Mbak, tertarik buat neliti komik? Tertarik banget. Aduh, aku tuh yang kayak sampai harus cari judul gitu kan.